Nah, saya contohkan dulu untuk menghafal domir subjek terpisah ya. Ya, Domir domir subjek. subjek terpisah. Nah, ini domir subjek terpisah. Contohnya huwa muslimun kalau dalam kalimat ya. Hum muslimuna. Huwa muslimun ini di sini sebagai subjek. Hum muslimun sebagai subjek, tapi terpisah, tidak nyambung. Nah, cara menghafalnya gimana? Huwa dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Sekali lagi. Huwa dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Oke, coba kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Huwadiyahum mereka, Mereka anta kamu, kamu Antum antum kalian, antum kalian, kalian ana saya, saya nahnu nahnu kami, kami ana saya, saya nahnu nahnu kami. kami Nah, sekali lagi. Huwadiyahum mereka, mereka anta 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 kamu, kamu antum kalian, antum kalian, kalian mana ana ana saya, saya nahnu kami, kami, kami ana saya saya, nahnu nahnu kami. kami. Oke, coba Pak Amri. Wadiyahum mereka, anta anta kamu, kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Iya, bagus. Ah, sonta. Berikutnya, domir kepemilikan. Domir kepemilikan ini bentuknya seperti ini. Akhiran ya, dia terletak setelah isim, setelah kata benda. Hu, hum, ka, kum, ya, nah. Ya, asalnya kan huwa. Jadi hu kalau fungsinya sebagai kepemilikan. Asalnya hum tetap hum, tapi di belakang. Dia harus nyambung ya dengan isim sebelumnya, dengan kata benda sebelumnya. Ka, ada kum, kalian. Ya, saya. Na, kami. Contohnya kita hu. Ya, domirnya hu ini. Kita hum. Kitab mereka. Kita ka. Kita Kitab kamu, kum. kitab Kita kali, kitab saya. kitab saya, Abuna, kitab kitab kami, kami. Oke, disimak dulu ya. Kitabuhu, kitab dia. kita Kitabuhum, kitab mereka. kita Kitabuka, buka kita kitab kamu. kamu, kita Kitabukum, kitab kalian. kita Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Sekali lagi. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka.
kitabuka, kitab kitab kamu, kamu, kitabukum, Kitabukum, kitab kitab kalian, kalian, kitabian, kitabi, kitab kitab saya, saya, kitabuna, kitabuna, kitab kitab kami, kami, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kitab kami. kami. Oke, bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kitabuhu, Kitabuhu, kitab 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 dia. dia, dia, Kitabuhum, kitabukum, kitab 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 mereka. mereka, Kitabuka, kitab kitab kamu. kitabmu, Kitabukum, kitabukum, kitab kitab kalian. kalian, Kitabi, kitabi, kitab kitab saya. saya, Kitabuna, kitab kitab kami. kami, Kitabi, kitabi, kitab kitab saya. saya, Kitabuna, kitab kitab kami. kami. Oke. Boleh dirubah jadi baitu, artinya rumah. Baituhu, 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 rumah rumah dia. dia, Baituhum, baituhum, rumah rumah mereka. mereka. Baituka, Baituka, rumah kamu. kamu, baitukum, Rumah rumah kalian. kalian. Baiti, Baiti, rumah saya. saya. Baituna, Baituna, rumah rumah kami. kami. Baiti, Baiti, rumah rumah saya. saya. Baituna, Baituna, rumah rumah kami. kami. Baik, Ibu Sudarsi, silakan Bu. Kita Yang buku. itu ya ya Ustaz. Kitabuhu, kitab dia, kitabuhum, kitab mereka, kitabuka, kitab kamu, kitabukum, kitab kalian, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami, baituhu, rumah dia, baituhum, rumah mereka, baituka, rumah kamu, baitukum, rumah kalian. Baiti, rumah saya, baituna, rumah kami, baiti, rumah saya, baituna, rumah kami. Iya, bagus. Santi. Baik, berikutnya domir objek. Domir objek ini hampir sama seperti domir kepemilikan ya. Bentuknya hampir sama, cuma fungsinya berbeda. Fungsinya sebagai objek kalimat. Bentuknya hu, hum, ka, kum, ni. Nah, ini pakainya nun ya. Ni. Nah, domir objek sebelumnya harus fiil. Sebelumnya harus kata kerja. Dorobahu, memukul dia. Dorobahum, memukul mereka. Mereka Dorobaka, memukul memukul kamu, kamu. Dorobakum, memukul merungkul kalian. kalian, Dorobani, memukul memukul saya, saya. Dorobana, memukul memukul kami. kami. Atau dalam kalimat Muhammadun dorobahu. Ya, artinya apa? Muhammad memukulnya. Oh ya, Muhammad memukul dia. Dia, Muhammad memukul dia. Muhammadun dorobahum, artinya
Muhammad memukul Muhammad memukul Ya. mereka. Muhammadun dorobaka. memukul kamu. Muhammad memukul kamu. Muhammadun dorobakum. Muhammad Muhammad memukul kalian. Muhammadun dorobani. Muhammad memukul Muhammad saya. memukul saya. Muhammadun dorobana. Muhammad memukul kami. Ya, ini contoh dalam kalimat ya. Jadi dia fungsinya sebagai objek kalimat. Saya bacakan dulu, disimak dulu. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Oke, sekarang bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Doroba Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul mereka. Doroba Memukul memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Pak Fathuri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia. Dorobahu memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakul memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Iya, bagus. Lampau. Ini bukan domir objek ya. Domir lampau ini perbandingan dengan objek aja. Domirnya bentuknya ini akhiran wawu alif. Ya. Akhiran maaf. Domirnya ini contohnya doroba. Doroba. Kalau tidak ada akhirannya berarti ada subjek dia. Doroba dia memukul. Kalau ada wawu alif, dorobu mereka memukul. Ada akhir. Dorobeta kamu memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Jadi ini fungsinya sebagai subjek dan letaknya setelah fiil madi, kata kerja lampau. Makanya dinamakan domir subjek lampau. Ya. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobeta kamu memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Baik, bersama-sama. Satu, dua, tiga. Doroba Dia memukul. Dorobu mereka
mereka memukul. Doroba kamu memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobana kami memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobana kami memukul. Ibu Desnawati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba dia memukul, dorobu mereka memukul, dorobeta kamu memukul, dorobetu kalian memukul, dorobetu saya memukul, dorobenasa kami memukul. Dorobetuk saya memukul, dorobena kami memukul. Bagus. Ini hati-hati ya, kadang ada yang keliru ya. Cara menerjemah domir objek dengan domir subjek lampau. Iya. Kalau domir objek, dorobahu contohnya. Cara menerjemahnya jangan dia memukul, tapi memukul dia. Iya. Nah, jadi hu di sini sebagai objek. Jadi dorobahum memukul mereka, bukan mereka memukul. Ya, letaknya sama-sama di belakang ya. Cuma kalau domir subjek, nah, subjek ini nanti terjemahannya letaknya di depan. Dia memukul, mereka memukul ya. Karena subjek itu kan kalau bahasa Indonesia letaknya di depan. Dorobaka, mukul kamu. Kalau dorobta, kamu memukul. Nah, ini kadang ada yang keliru ya. Jadi kalau objek di belakang terjemahnya, kalau subjek di depan. Nah, terakhir domir subjek sedang. Domir subjek sedang ini dinamakan domir subjek karena fungsinya sebagai subjek, dinamakan sedang karena melekat dengan fiil mudhari kata kerja sedang. Nah, bentuknya ini ya titik titik. Ya titik titik wawunun. Ta titik titik. Ta titik titik wawunun. A titik titik atau hamzah titik titik nun titik titik. Saya bacakan dulu. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Adribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Adribu kami memukul. Adribu saya memukul. Adribu
Seribu kami saya memukul. memukul. Kami memukul. Baik, sekali lagi. Ya deribu Ya seribu dia 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 memukul. Ya memukul. seribu Seribu mereka mereka memukul. memukul. Tak Dan seribu seribu kamu kamu memukul. memukul. Dan seribu Seribu nalaya kalian memukul. memukul. Seribu Seribu saya saya memukul. memukul. Dan seribu kami Kami memukul. memukul. Dan seribu Seribu saya saya memukul. Dan seribu seribu kami kami memukul. memukul. Oke, silakan Ibu Mardia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tribu ya memukul. Ribuna mereka memukul. Ya, Bu Mardia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tribu dia memukul, ya tribuna mereka memukul, tak tribu Seribu kamu memukul. tak tribuna kalian memukul, atribu saya memukul, Ribu. atribu kami memukul. Atribu saya memukul, nadribu kami memukul. Ya, bagus. Baik, nah ini nanti kita akan baca setiap pertemuan insya Allah ya, domir sehingga betul-betul melekat dengan kita. Ya, dari mulai domir subjek terpisah, domir kepemilikan, sampai domir subjek sedang. Nah, mari kita baca bersama-sama dari domir subjek terpisah ya. Baik, satu, dua, tiga. Huwa diyahum mereka anta kamu Kamu, antum, kalian kalian, ana anak saya saya, nahnu nahnu kami kami, ana anak saya saya, nahnu kami. Kitabuhum kitabnya Ya, Kitabuhum kitabuhum kitab kitab mereka mereka, Kitabnya kitab kamu Hukum Kitabukum kitab kitab kalian. kalian kitab kitab saya kitabuna Kitab kitab kami, kami kitab kitab saya kitabuna kitab kami Darabahu memukul dia Darabahu memukul mereka Darabahu memukul kamu Darabahu memukul memukul kalian. Darabani memukul saya Darabana memukul kami Darabani memukul saya Darabana memukul kami Darabani memukul Darabu mereka memukul Darabana
kamu memukul memukul. darabatum Dorobatum kalian yang memukul. memukul Dorobatum Dorobatum Saya memukul. memukul Dorobna Dorobana Dorobana kami kami memukul. memukul Dorobatum Dorobatum saya saya memukul memukul. Dorobana Dorobana kami kami memukul. memukul yang Ya teribu dia saya memukul. memukul yang Ya tribuna mereka mereka memukul. memukul dan teribu Teribu kamu kamu memukul memukul. dan Teribu tribuna kalian kalian memukul. memukul Dari Andribu saya Saya memukul dari Nandribu kami kami memukul Andribu saya memukul Nandribu kami memukul. Baik, cukup. Ada pertanyaan tentang domir Ini dan apa tuh? Nanya Ustadz, silakan Bu. yang subjek lampau dengan subjek sedang, Iya. itu kan artinya sama Ustadz. Apanya yang Nah, beda Ustadz? yang beda waktunya. Kalau domir subjek lampau kan dia memukul tapi sudah selesai, sudah terjadi. Kalau domir subjek sedang dia memukul tapi sedang terjadi. terjadi. Itu ya. Oh, gitu. Atau akan terjadi. Itu bedanya. Cuma kalau kita baca sama artinya, tapi sebenarnya dia mengandung waktu yang berbeda. Makanya namanya Iya, lampau dan sedang. makanya bingung. Kalau lihat artinya kan sama, dia memukul gitu. Iya. Heeh. Soalnya kalau dilakukan nanti nggak matching kalau disebutkan waktunya. Itu ya. Baik, Ya, ada lagi? makasih Ustadz. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada sekarang insya Allah dengan Ustadz Irham ya sekitar 30 menit kita akan belajar nahwu ya. Jangan khawatir materinya lupa ya karena insya Allah nanti sebelum pelajaran pasti akan dibaca bersama-sama. Bukunya belum ada ya Ya, Ustaz? belum. Nanti kita kabari kalau sudah siap ya. Sementara ini pakai PDF ya. Ya, Tapi Ustaz. kalau dapat Ustadz sebelum waktunya Ya, dikirimin, jadi kita bisa copy Ustadz. Jadi iya. nggak ketinggalan gitu Ustadz ya. Iya. Baik, silakan Ustadz Irham. apa? Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Silakan itunya audionya belum dinyalakan. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz Anam atas kesempatannya. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina maulana maulana la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia rahmat kepada kita sehingga ngaji bareng, belajar metode al-ijaz. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang insya Allah akan membawa kita, ya, insya Allah mendapat kita semua mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumul akhirat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selamat pagi. Selamat pagi Ustaz. Nah, pada kesempatan insya Allah yang berkah ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang
kemarin atau mengulang pertemuan kita yang kemarin. Alhamdulillah materinya adalah nahwu. Ya, untuk sorof tadi Ustaz Anam sudah menjelaskan. Insyaallah ya bersama saya nahwu. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa ya nahwu itu ya berbeda dengan sorof. Ya, tadi kita mengenal sorof ya doroba ya dribu idrib ya. Sementara nahwu nanti berhubungan dengan akhir kalimat ya, berhubungan dengan tanda akhir harokat i'rabnya. Oke, langsung nanti kita membahas tentang insyaallah hari ini membahas tentang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ya, kemudian macam-macam isim. Ada isim mu'rab, ada isim mabni, ada isim muzakkar laki-laki, ada isim mu'anas perempuan, kemudian ada isim isim jama, ya isim musanna, ya, Ma'rifat, nakiro. makrifat, ada isim nakiroh. Ya, insyaallah kita akan pelajari itu. Insyaallah kita sebelum memulai pelajaran ya kita akan melakukan atau menazamkan lagu pelajaran ringkasan pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, langsung kita baca. Ya, nanti kita baca 2 kali. Macam kata tiga. Nanti saya baca dulu, Bapak ya. Mohon maaf. Nanti Ya, Ustaz. Baca bareng-bareng. Kemudian nanti salah satu ada yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sholawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Macam ayo baca salawat dulu Bapak Ibu. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Macam kata ada tiga isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Il itu kata kerja. Ulangi lagi, bismillah. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Ibu Sudarsi. Iya baik Ustaz, insya Allah. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Lagi Ustadz. Oh sudah. Ya, terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Bapak Fathuri, coba Bapak.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang penjelasan dari lagu tersebut, ya. Jadi macam-macam kata ada tiga, ya. Ada tiga. Sini dijelaskan, ya. Ada isim. Ya, isim itu kata benda yang pertama. Isim itu kata benda, kata yang menunjukkan benda. Tidak. Kitabun atau nama orang itu kata, ya, itu disebut dengan isim. Kemudian yang kedua macam kata, ya, adalah fiil, yaitu kata kerja, ya. Nomor dua fiil atau kata kerja, ya, menolong, memukul, ya, membantu, sholat, nah itu kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah huruf, ya, kata bantu. Contohnya di sini ada min, dari, wa, dan. Ya. Ulangi lagi, nanti isim adalah kata benda. Di bawah tabelnya ada al-kitabu, kitab. Ya. Kemudian zaidun, zaid. Atau nama orang yang lain, Fatimatun, Fatimah. Itu adalah isim. Ya. Kemudian kalau fiil nomor dua adalah kata kerja. Sini contohnya nasoro yang suruh, menolong. Ya, nasoro yang suruh artinya menolong. Menolong karena menunjukkan pekerjaan, maka disebut dengan fiil. Kata kerja. Nanti masalah fiil lampau, fiil sedang ada di sorof. Sedang, ya, nasoro yang suruh, unsur nanti ada di sorof. Kemudian contoh lagi, doroba yadribu, atau artinya memukul, yang menunjukkan pekerjaan, maka itu disebut dengan fiil. Kemudian, ya, macam kata yang terakhir nomor 3 adalah huruf atau kata bantu. Sini ada min, dari, wa, dan, atau, dari, atau, kemudian summa, ila, kata bantu yang kita ketahui di dalam bahasa Indonesia, ya, juga sama. Itu namanya huruf di dalam bahasa Arab. Baik, sampai sini barangkali ada pertanyaan macam-macam kata. Sebelum melanjutkan ciri-ciri isim, ya. Melanjutkan ke macam kata yang pertama, nanti lebih jelas lagi ciri-ciri isim. Oke, tidak ada pertanyaan? Langsung kita, ya, saya baca dulu nazomnya, lagunya, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim bermakna benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tamarbutoh, untuk nama susunan idhofah. Ciri-ciri isim bermakna benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tamarbutoh, untuk nama susunan idhofah. Bismillah, bareng-bareng. Ciri-ciri isim bermakna benda, awalan atau huruf dan tanwin untuk nama susunan idhofah. Ulangi,
Ya, bareng-bareng biar tidak ada yang lebih cepat. Bismillah. Ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif alif lam lam atau huruf huruf jar jar akhiran akhiran tan tan marbutoh marbutoh untuk nama susunan idofah. Sekarang coba Bapak Tony Nugraha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idofah. Baik. Bapak Amri Ismail, silakan Bapak. Ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin ta marbutah untuk nama susunan idofah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang penjelasannya, ya, ciri-ciri isim. Ya, kita mengetahui isim itu dari mana. Kalau dalam bahasa Arab, kita melihat bahasa Arab di dalam kitab. Apakah ini isim? Berarti macam kata ada 3. Apakah ini isim? Apakah ini fiil, kata kerja, atau huruf, kata bantu? Ada ciri-ciri masing-masing. Ya, kalau kita mengetahui maknanya, ya, kalau dia menunjukkan benda, maka dia isim. Kalau menunjukkan kata bantu, maka dia huruf. Ya, tetapi kalau kita tidak tahu, ya bagaimana? Kalau kita tidak tahu, ya mufradatnya karena minim kosakata, belum menghafal, ya ada kata dalam bahasa Arab, ya kita nggak tahu apakah ini isim atau fiil atau huruf. Ya, maka kita bisa lihat dengan lafadznya. Kita melihat lafadznya, ya, melalui ciri-ciri isim, ya, melalui lafadznya. Oke. Ciri-ciri isim bermakna benda. Ya, tentu kita kalau sudah tahu, ya, mufradat itu, kosakata itu artinya benda, maka itu isim. Ya. Kemudian, ya, kalau tidak tahu bagaimana? Ya, kalau tidak tahu kita melihat ciri-ciri selanjutnya. Awalan alif lam atau huruf jar. Ya. Kata kalau diawali dengan alif lam, ya, alif sama lam, Al-Fatihah, Alhamdulillah, atau Al-Kitabu, maka itu dipastikan adalah isim. Ya. Kemudian atau awalan huruf jar, ya, didahului dengan huruf jar. Contohnya minal masjidi, ya, minal masjidi. Huruf jar mana? Huruf jar min. Ya, di situ huruf jar min, maka al masjidi adalah isim. Ya, karena semua, ya, kata setelah huruf jar dipastikan itu adalah isim. Isim. Ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah akhiran tanwin. Ya, akhiran tanwin. Kitabun, ya, kalau ada kata berakhiran tanwin, maka dipastikan adalah isim. Atau berakhiran tamarbutoh, Fatimatun, Thalibatun, Ustazatun, maka dipastikan itu adalah isim. Ya, kemudian untuk nama orang, ya, contohnya Fatimah, Ahmad, Zaid adalah nama orang. Kemudian terakhir adalah susunan idofah. Nanti kita lihat tabelnya, ya, supaya lebih jelas. Ya, ciri-ciri isim. Ya, di sini supaya lebih jelas kita lihat tabelnya, ciri-ciri isim. Yang pertama
dia bermakna benda. Contohnya kitabun, artinya kitab. Ya. Kemudian nomor 2, berawalan alif lam atau huruf jar. Ya. Semisal ada kata al-kitabu, ya, al-kitabu, maka itu dipastikan adalah isim atau kata benda. Atau huruf jar. Di sini contohnya fil kitabi. Fi adalah huruf jar. Maka al-kitabi ya dipastikan adalah isim. Ya, memiliki arti di dalam kitab. Atau ciri yang selanjutnya berakhiran tanwin. Ya, thalibatun. Ya, perhatikan akhirnya tun tanwin. Baik dhammah, dhammatain maupun kasrotain maupun fathatain. Ya, di sini enggak menjadi syarat. Yang penting tanwin. Kalau semua tanwin adalah dipastikan isim. Ya, kemudian tamar butoh, thalibatun. Tamar butoh, thalibatun. Ya, ada tamar butoh terakhir. Ya, tun di kata thalibatun atau fatimatun. Ya. Kalau thalibatun di sini diartikan adalah siswa atau siswi. Kemudian untuk nama, ciri-ciri isim selanjutnya untuk nama. Semua nama, ya, kalau sudah menjadi nama adalah isim. Ya, contohnya Zainab, Fatimah, ya, atau nama benda, ya, kulkas, ya, atau kompor, ya, Zainab. Ya, di sini Zainab untuk nama, maka itu disebut isim. Kemudian yang terakhir susunan idhofah. Susunan idhofah. Ya. Susunan berarti tersusun. Ya, tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Ya, mudhof dan mudhof ilaih atau susunan dari dua kata. Ya, di sini contohnya dari kata abdun dan kata Allah. Ya. Jadi Abdullah artinya hamba Allah. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya Ustadz. Ada Ustadz. Ya, silakan. Izin, kalau huruf jar itu selain fi, apalagi Ustadz? Selain fi ada min, ada ila. Ya, nanti kita hafalkan semua huruf jar. Ya, ada lagunya. Terima kasih Ustadz. Ila kepada ya, seperti ala di atas di atas di dalam kata sehingga lihat bagi ya itu nanti kita hafalkan ya di sorof, itu di sorof insyaallah sama Ustadz Nam. Ya, kita hafalkan huruf-huruf jar karena itu sangat penting ya, huruf jar itu sangat penting karena di dalam Al-Quran yang juga sangat banyak berlimpah ya kata-kata yang diawali dengan huruf jar. Nah, di sini contohnya fil kitabi, ya, di dalam kitab, ya, atau alal kitabi, di atas kitab. Di atas kitab. Fauqa dorof, bukan ya? Contoh apa lagi? Bi, ya, dengan. Bi, dengan. Ya, baik, jelas, sudah jelas, Ibu? Ya, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ustadz tanya lagi Ustadz. Boleh, silakan Bapak. Nah, terkait dengan susunan idhofah. Itu tadi kan abdu dan Allah. Nah, abdu, hamba Allah. Ya. Apakah kalimat yang lain selain abdullah untuk yang susunan idhofah? Contoh idhofah, ya. Banyak ya, contoh idhofah nggak harus Abdullah. Ya, contohnya kitabullah. Ya, kitabullah. Kitab Allah, kitabnya Allah. Kitabnya Allah.
tersusun dari dua kata, dari kata kitab sama Allah. Ya, Ya. kitab sama Allah. Artinya tidak selalu susunan katanya itu dengan kata Allah, tidak ya? Tidak, Untuk susunan itu. ya, kitab selalu. Kitab selalu. Contohnya pintu kayu, ya. Kita mau mengatakan pintu kayu, ya. Babul khosab, ya. Babul khosyab, pintu kayu. Babul jannah, pintu surga, ya, pintu surga. Babul jannah. Apakah bisa disimpulkan? Kenapa? Apakah bisa disimpulkan untuk susunan idhofah itu terdiri dari dua kata? Iya, susunan idhofah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah mudhof, ya, adalah mudhof. Contohnya di sini kalau mudhof kitab, ya, kitab mudhof, ya, kemudian tersusun lagi mudhof ilaih, yang kedua mudhof ilaih. Allah contohnya. Mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Sementara cukup besar. Sementara sampai situ. Ya, sama-sama, Pak. Nanti kita membahas bahwa idhofah, ya, terakhirnya adalah kasroh, ya. Kitabullah nanti terakhir dari harokatnya adalah kasroh. Nanti dibahas susunan idhofah tersendiri, insya Allah. Ya, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya macam-macam isim. Ya, kita tadi telah mempelajari tanda-tanda isim. Sekarang macam-macam isim. Ya, macam-macam isim. Yang pertama, macam isim dilihat dari jenisnya. Ya, jenisnya. Ada yang muzakkar atau laki-laki, ada yang muannas atau perempuan. Isim yang menunjukkan laki-laki adalah muzakkar, isim yang menunjukkan perempuan adalah muannas. Ya, nanti kita baca dulu, ya, dua kali. Laki-laki, isim muannas perempuan, suami laki-laki, zaujatun istri perempuan, isim mudzakkar laki-laki, isim muannas perempuan, zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Lagi bareng-bareng. Zaijun ya Ustaz ya. Jauh laki-laki, isim muannas perempuan, zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Ya, boleh sekali lagi biar hafal. Isim mudzakkar laki-laki, isim muannas perempuan, zaujun suami laki-laki, zaujatun istri perempuan. Ya. Coba Ibu Desi, silakan. Isim muzakkar laki-laki, isim muannas perempuan, zaidun suami laki-laki, zaitun istri Zaujatun. Ya, zaujun sama zaujatun. Zaujun suami laki-laki, zaitun istri zaijatun istri perempuan. Bagus.
Bismillah, terima kasih. Ibu Desnawati, silahkan Ibu. Kehilang. Ya. Isim muzakkar laki-laki, isim muannas perempuan. Zaizun suami laki-laki, Zaizatun istri perempuan. Baik, terima Terima kasih. kasih. Zaujun suami laki-laki. Zaujatun Zaujatun. istri perempuan. Istri Zaujatun istri perempuan. perempuan. Zaujatun. Ya. Oke, penjelasannya. Ya, isim dilihat dari jenisnya ada sebelumnya. Muzakkar. Nah, ada isim muzakkar laki-laki dan isim muannas perempuan. Ya, di sini dicontohkan langsung ke tabelnya. Isim muzakkar ya laki-laki. Contohnya zaujun. Ya, zaujun. Yang laki suami. Suami laki-laki. Kemudian contoh selanjutnya ustazun. Ya, guru. Ya, guru laki-laki. Muzakkar itu namanya isim muzakkar. Jadi dalam bahasa Arab ya, kata itu isim harus ada jenis kelaminnya. Ya, zaujun ya, adalah muzakkar. Nanti ustazun adalah guru. Ya, guru. Kitabun ya, kitabun contoh kitabun ya, itu muzakkar, isim muzakkar. Ya, kitabun kitab isim muzakkar. Atau kitabatun ya, kitabatun tulisan. Ya, itu isim muannas karena diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, kalau di sini contohnya lagi isim muannas adalah zaujatun istri. Zaujatun istri menunjukkan perempuan. Atau ustazatun guru perempuan. Ustazatun guru perempuan. Itu adalah isim berdasarkan jenis kelamin. Ya, sekarang macam-macam isim selanjutnya adalah isim makrifat dan isim nakiroh. Ya, isim makrifat dan isim nakiroh. Ya, ini berdasarkan jelas atau tidaknya. Ya, sudah tertentu atau belum tertentu. Ya, kita menyebutkan isim, apakah isim tersebut sudah tertentu, yaitu isim makrifat, atau belum tertentu, yaitu isim nakiroh. Ya, nanti kita lakukan dulu. Isim makrifat sudah tertentu, isim nakiroh belum tertentu. Alkitabu buku itu, kitabun sebuah buku. Isim makrifat sudah tertentu, isim nakiroh belum tertentu. Alkitabu buku itu kitabun sebuah buku. Ya. Bismillah, kita baca bareng-bareng. Silakan. Isim makrifat sudah tertentu. Isim nakiroh belum tertentu. Alkitabu buku itu, kitabun sebuah buku. Sebuah buku. Ya. Silahkan Ibu Eti, silahkan baca Ibu Eti. Bismillah. Ya, Isim makrifat nakiroh. Isim makrifat sudah tertentu. Isim nakiroh belum tertentu. Alkitab
Abu, buku itu. Kitabun, sebuah buku. Nah, jayyid. Sekarang Bapak Rahmatullah, silakan Bapak. Sudah tertentu, isim nakiroh belum tertentu. Alkitabu, buku itu. Kitabun, sebuah buku. Ya. Baik, penjelasannya ya kita lihat tabel. Bismillah. Ya, tabel isim makrifat. Kemudian ada isim nakiroh. Isim makrifat contohnya di sini al-kitabu. Isim makrifat adalah isim yang sudah tertentu. Ya, buku itu. Buku itu menunjukkan bukunya sudah tertentu. Sudah jelas. Ya, maka disebut dengan isim makrifat. Sudah tertentu. Ya, bukan buku yang lain. Berbeda dengan isim nakiroh. Ya, kitabun tanpa ada alnya di sini. Maka itu menunjukkan isim nakiroh yang belum tertentu. Sebuah buku. Sebuah buku. Ya, bukan buku itu. Kemudian contoh selanjutnya isim makrifat di sini al-ustadu. Al-ustadu adalah guru itu. Ya, guru itu sudah tertentu. Sementara kalau ustadun tanpa ada alnya, ya, perhatikan tanpa ada alnya, setiap kata yang tidak ada alnya isim maka diakhiri dengan tanwin. Ya, diakhiri dengan tanwin. Al-ustadu. Ya, ini al-ustadu ada alnya tidak bertanwin. Karena al sama tanwin ya itu berlawanan. Maka di sini isim nakiro ustadun tidak ada alnya, diakhiri dengan tanwin. Artinya apa? Seorang guru. Ya, seorang guru belum tertentu. Ya, seperti itu. Sila isim ma'rifat, isim nakiro ada pertanyaan? Kaitannya dengan isim ma'rifat dan isim nakiro, Ustaz. Saya memperjelas lagi, Ustaz. Ya, nanti itu ada pembahasan isim nakiro, isim ma'rifat. Ya, itu nanti bermanfaat atau berfaedah pas menjelaskan tentang naat, ya, naat atau mubtada khobar. Ya. Naat contohnya sifat dan mausuf. Ya, sifat contohnya di sini kalau kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Kitab yang baru. Kitab yang baru. Kitabu al-jadidu. Ya, kitab itu baru. Ya. Kitab itu baru. Ya. Menambahkan lagi, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan isim ma'rifat tadi kan diawali dengan al ya, al-kitabu. Ya. Itu. Terus kalau yang tadi isim nakiroh kan kitabun ya Ustaz. Ya. Yang belum jelas. Artinya ketika sebuah kalimat atau kata itu diawali dengan al itu mesti masuk kelompok isim apa bisa disebutkan kelompok isim makrifat atau bagaimana Ustaz? Setiap ada dengan itu mesti isim makrifat bisa disimpulkan seperti itu atau tidak? Ya, setiap ada al itu isim makrifat sudah tertentu. Ya, berawalan alif lam. Ya, contoh di sini nanti macam-macam makrifat. Ya, kita lihat di tabelnya Bapak. Berawalan alif lam. Ya, ciri-cirinya berawalan alif lam. Nanti setiap ada alif lam, ya itu adalah makrifat atau sudah tertentu. Seperti itu, Pak. Ya.
Tapi bukan hanya sementara cukup. bukan berarti nanti kalau tanwin saja itu bukan ma'rifat. Ya. Tadi kan kalau ma'rifat ya contohnya adalah al-kitabu. Kalau nakiro kitabun. Ya, kitabun. Pakai tanwin. Bukan berarti yang tanwin ya itu berarti nakiro, tapi bisa saja ma'rifat. Ya, contohnya zaidun. Ya, zaitun itu ma'rifat. Ya, karena adalah nama. Nanti kita belajar macam-macam isi ma'rifat di sini. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Oke, sekarang kita belajar macam-macam isi ma'rifat. Ya, tadi pembagiannya isim, ma'rifat, dan nakiro. Sekarang macam-macam isi ma'rifat. Ya, kita baca dulu. Isim ma'rifat ada 5. Perawalan al untuk nama. Isim domir, isim isyarat, mudhof kepada isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 5. Perawalan al untuk nama. Isim domir, isim isyarat, mudhof kepada isim ma'rifat. Ya, silakan bareng-bareng. Isim ma'rifat ada 5. Berawalan untuk nama. Isim domir, isim isyarat, mudhof kepada isim ma'rifat. Sekali lagi. Isim ma'rifat ada 5. Perawalan untuk nama. Isim domir, isim isyarat, mudhof kepada isim ma'rifat. Silakan Bapak Fathuri, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ma'rifat ada 5. Berawalan al untuk nama. Isim dhamir, isim isyarat, mudhof kepada isim ma'rifat. Silakan Bapak Amri, silakan Pak. Isim ma'rifat ada 5. Berawalan al untuk nama. Isim domir, isim isyarat, mudhof kepada isim ma'rifat. Ya. Langsung penjelasannya kita lihat tabel. Lihat tabel. Ciri-ciri isim ma'rifat. Oke. Tabel pertama, kolom pertama, ciri-ciri isim ma'rifat, kemudian contoh, kemudian arti. Ya, di sini ciri-ciri yang pertama adalah berawalan alif lam. Berawalan alif lam. Ya. Al-kitabu, atau artinya kitab itu. Al-kitabu artinya kitab itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri isim ma'rifat atau ciri-ciri isim yang sudah tertentu. Ya. Itu digunakan untuk nama. Contohnya Zaidun. Zaidun. Ya, Zaidun kalau sudah menjadikan nama ya, maka itu adalah isim ma'rifat. Nah, Zaidun yang sudah tertentu. Ya. Zaid, contohnya Zaid. Artinya Zaid. Kemudian yang ketiga, kata ganti atau domir. Ya, tadi di sorof Ustaz Anam sudah menjelaskan ya, macam-macam domir. Ya, hum. Itu semuanya domir
adalah isim makrifat karena sudah jelas. Huwa dia sudah jelas. Ya, huma dia yang jelas. Dia ada dua orang. Dia itu dia. Kemudian kata tunjuk. Ya, isim makrifat, isim yang sudah jelas. Contohnya adalah macamnya isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, hada ini. Hada ini. Atau zalika itu. Atau hada ini laki-laki. Ya. Ini untuk menunjukkan laki-laki. Kalau perempuan hadihi. Ya. Baik perempuan maupun laki-laki semuanya makrifat. Ya, kata tunjuk makrifat. Kemudian selanjutnya disandarkan kepada isi makrifat atau dengan kata lain mudhof kepada isi makrifat. Ya, tadi idhofah adalah mudhof sama mudhof ilaih. Mudhof artinya disandarkan. Ya, contohnya di atas adalah Abdullah. Ya, di sini juga Abdullah. Abdullah. Ya, Abdul disandarkan kepada Allah. Ya, maka disebut isim atau mudhofah. Ya, mudhof ilaih. Artinya hamba Allah. Ya. Abdun, ya, Abdun sebenarnya itu isim nakiroh. Abdun sebenarnya isim nakiroh karena Abdun belum tertentu, kemudian diidhofahkan kepada lafaz Allah. Ya, Allah sudah tertentu. Allah makrifat. Ya. Allah itu isim yang paling tertentu, ya, paling makrifat. Ya. Abdullah, ya, hamba Allah. Artinya hamba Allah. Baik, ada pertanyaan? Macam-macam isi makrifat. Tanya Ustaz. Silakan Bapak. Abdu itu dasarnya abdun ya Pak Ustaz. Abdun. Isim nakirah. Karena disandarkan kepada isim makrifat, maka tanwinnya jadi hilang karena jadi mudhaf. Tanwinnya hilang jadi mudhaf. Ya. Abdullah, jadi Abdullah gitu maksudnya. Iya, jadi Abdullah. Ya, jadi isim atau mudhaf ilaih, ya, yang asalnya abdun, ketika dimudhafkan nanti dihilangkan tanwinnya. Ya, babul jannah. Ya, asalnya babun. Ya, babun pintu. Al-jannah surga. Marifat. Disambungkan atau dimudhafahkan menjadi babul jannah. Pintu surga. Tanwinnya dihapus. Karena mudhafnya nggak boleh pakai tanwin Pak Ustaz. Karena mudhaf ilaih, kata mudhaf nggak boleh pakai tanwin. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Dilanjut dengan nanti praktek oleh Ustadz Anam. Baik Ustaz. Ustadz Anam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallah. Jazakallahu khairan katsira. Wa iyyakum. Salam. Terima kasih Ustaz. Ustaz ya. Baik. Oke ya. Sekarang insya Allah kita akan langsung praktek membaca kitab Safinatun Najah. Nah, ini sudah ada di layar Bapak Ibu semuanya.
akan kami contohkan terlebih dahulu ya. Bapak Ibu cukup menyimak. Alhamdu adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan kepadanya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga memberi salam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin yaitu Nabi Muhammad khatami penutup an-nabiyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada haula daya wala dan tiada quwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Oke, sekarang diikuti. Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya baca per kata, kemudian Bapak Ibu langsung mengikuti ya. Alhamdu adapun segala puji. Silakan. Alhamdulillah adapun segala segala puji. Lillahi adalah bagi Allah. Lillahi adalah bagi Allah Rabbi Tuhan Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam al-alamina seluruh alam wabihi dan kepadanya wabihi dan kepadanya nasta'inu kami minta tolong nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia dunia wad-dini dan agama wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat wasalla dan semoga bersalawat Allahu Allah Allahu Allah wasallama dan semoga memberi salam wasallama dan semoga memberi salam ala atas Sayyidina junjungan kami Sayyidina junjungan kami Muhammadin yaitu Nabi Muhammad Muhammadin yaitu Nabi Muhammad Khatami penutup Khatami penutup An-Nabiyina para nabi
an-nabiyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa alihi alihi dan dan keluarganya keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya wa wasahbihi sahbihi dan dan sahabatnya sahabatnya ajma'ina seluruhnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada wala dan dan tiada tiada haula daya auladaya wala dan tiada wala dan tiada quwwata kekuatan kuwatan kekuatan illa kecuali illa illa kecuali billahi dengan Allah billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung al-aliyyi yang maha yang maha agung agung. Oke, coba alhamdu artinya apa tadi? Alhamdu segala puji Segala adanya segala segala puji. puji puji. Ya, segala puji ya. Lillahi artinya Allah Bagi bagi Allah. bagi Bagi Allah. Allah. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdu Alhamdulillah. adalah Adapun segala segala puji segala puji puji lillahi lillahi bagi adalah Allah bagi Allah Rabbi Rabbi Tuhan 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 al-alamin alamina seluruh seluruh alam 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 wabihi dan Dan kepadanya dan dengannya wasta'inu kami minta tolong kami ala atas atas umuri urusan-urusan urusan ad-dunya dunia wadini dan dan agama agama wasallam wasallam dan dan semoga semoga bersolawat bersolawat Allah Allah wasallam dan dan semoga berselawat beri salam ala atas atas Sayyidina Sayyidina junjungan kami junjungan kami Muhammad Muhammad yaitu Nabi yaitu Nabi Muhammad Muhammad Khatami penutup Nabi An-Nabiyina Nabi para nabi wa alihi dan dan keluarganya keluarganya wa wasahbihi sahbihi dan dan sahabatnya sahabatnya ajma'ina seluruhnya semuanya wala dan tiada tiada haula daya wala dan tiada quwwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-ali yang maha tinggi al-azimi yang Oke. Alhamdu artinya apa? segala puji adalah segala puji. Segala puji. Coba Bapak Ibu kita amalkan tadi yang sudah kita pelajari ya. Alhamdu isim fiil atau huruf? Isim. isim Isim. Kata benda. Kenapa isim? ada al Ada al. Bagus. Ciri-ciri isim lagunya gimana? ciri-ciri isim ada Bermakna tiga benda. Awalan alif lam atau
huruf jar. Akhiran tanwin tak marbutoh. Nama susunan idhofah. Iya bagus. Lillahi artinya apa? Bagi Bagi Allah. Allah. Bagi Allah. Ini ada berapa kata? Dua. Ya, ada li dan Allah. Allah. Li ini termasuknya apa? Harfu Li jar. huruf jar ya. Huruf jar. Kita kalau ikut kelas terjemah itu kita sudah menghafal huruf jar ya. Lagunya gimana? Min dari ila kepada kak seperti ala di atas ya. Nanti kalau apa bab tentang huruf insya Allah nanti kita sampaikan tentang huruf jar ya. Kalau bisa dihafal huruf jar yaitu min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lillah bagi Allahi artinya apa? Allahi bagi Allah. Isim fi'il huruf. Yang mana Ustaz? Allahi isim. Kenapa isim? Alif lam. Alif lam atau untuk nama. Ciri lagunya gimana? Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran Tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idhofah. Susunan idhofah. Iya bagus untuk nama susunan idhofah. Selanjutnya Rabbi artinya apa? Rabbi Tuhan. Isim fi'il huruf? Isim. Karena tanwin. Karena Rabbi. Nama Tuhan. Bukan, Rabbi kan bukan nama. Ada huruf jarnya. Nggak ada huruf jar. Iya. Karena apa? Ada apa? Tanwin. Rabbi karena Rabbil alamin. Iya. Idhofah. Oh iya. Karena idhofah. Rabbil alamin. Idhofah. Karena Coba lagunya gimana? Idhofah lagunya Susunan idhofah kalau ya. ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau nama susunan idhofah. Ya, Rabbil Alamina. Ini susunan idhofah. Ya, Rabbil Rabbil Alamin. Kata majmuk ya. Susunan idhofah itu susunan dua isim atau lebih. Kata pertama Rabbi namanya mudhaf, Al-Alamin mudhaf ilaih. Nanti kita akan pelajari. Ada bab khusus tentang susunan idhofah. Ya. Mudhaf ilaih. Susunan dua isim atau lebih. Pertama mudhaf, kedua mudhaf ilaih. Mudhaf haram tanwin dan al. Mudhaf ilaih i'rabnya jar. Di Rabbi ini mudhaf, al-alamin mudhaf ilaih. Makanya dia isim, dua-duanya isim. Ya. Rabbi isim. Karena susunan idhofah. Al-alamin isim fi'il huruf? Isim. Karena alif lam ya. Ciri-ciri isim lagunya? Ciri-ciri isim bermakna benda
Awalan alif lam Lam atau huruf jar jar akhiran tanwin tamar butoh untuk nama susunan idhofah. Bagus. Ini mudzakkar atau muannas ini? Robbi. Muzakkar. Mudzakkar. Robbi mudzakkar. Kemudian al-alamin mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar juga. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat ya. Coba lagunya isim mudzakkar dan muannas. Isim mudzakkar laki-laki. Isim muannas perempuan. Zaujun suami laki zaujatun istri perempuan. Oke. Nanya Ustadz, Iya, katanya isim silakan. muzakkar tadi kan ada doma, itu kok nggak ada doma? Enggak ada syarat isim mudzakkar harus doma. Yang penting tidak ada tak marbutoh. Ya. Gitu. Isim mudzakkar itu yang penting tidak ada tak marbutoh akhirannya dan tidak digunakan untuk nama perempuan. Ya. Al-alamin ini kan nggak ada tak marbutoh. Pokoknya Nggak kalau nggak ada. ada tak marbutoh dan tidak digunakan untuk perempuan berarti Zakat. mudzakkar ya. Ini ma'rifat atau nakiroh? Al-alamin. Ma'rifat. Ma'rifat. Apa ma'rifat? Marifat. Ada al. Karena ada al. Coba lagunya isi ma'rifat. Isim ma'rifat sudah tertentu. Isim nakirah belum tertentu. Al-kitabu buku itu kitabun sebuah buku. Macam-macam isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada lima berawalan al untuk nama. Isim dhamir, isim isyarat, mudhaf kepada isim ma'rifat. Oke. Wa bihi ada berapa kata? 3. 3. Wa bihi artinya apa? Dan dengan ya. Wa bihi dan dengannya, dengan dia, hi-nya dia ya. Wa ini jenis katanya apa? Isim fi'il huruf. Huruf ya. Kenapa huruf? Karena wa. Ya, kalau huruf itu kalau ditanya, oh ini nyambung. Nanti jawabannya karena tidak ada tanda-tanda isim dan fiil. Kalau nggak ada tanda isim dan fiil berarti huruf ya. Nah, ini huruf apa? Ya, huruf apa? Kata bantu. Huruf atof. Bagus. Nanti insya Allah kita akan belajar huruf atof ya. Yang sudah ikut kelas terjemah pasti sudah tahu kata sambung ya. Itu huruf atof. Coba yang sudah hafal huruf atof lagunya gimana? Dan summa kemudian Pak maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Iya bagus. Bi artinya apa? Dengan isim fi'il huruf. Huruf. Kenapa huruf? Tidak ada tanda isim dan isim atau tidak ada fi'il. isim, tidak ada apa tadi Ustaz? Tidak ada tanda isim dan tanda fi'il.
ya. Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil. Iya, bagus. Huruf apa ini? B. Huruf jar. Huruf Huruf jar. Nah, ini yang sudah ikut kelas terjemah, coba baca lagu huruf jar. Min Nah, apa bahasanya? andari Anda ilah kepada kepada seperti seperti Allah di Allah di atas atas fi di dalam hatta sehingga Hingga dengan lillah dengan lila Bagi. bagi di fotokopi itu yang PDF yang kita share itu juga ada ya kosakata udah. populer itu belum ke ada kopi, ya. Pak. Ya, salah. Hi artinya apa hi? Dia. 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 Hi itu sama Iya. dengan hu ya. Tadi kita sudah menghafal domir kepemilikan. Kitabuhu, kitab Kita dia, dia. kitabuhum, kitab Kitab kita mereka, mereka. mereka kitabuka, kitab Kitab kamu, kamu. kitabu, Kitab hukum. Kitab kitab kami. kalian kalian, kitabi, kitab 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 saya. saya, saya kitabuna, kitab 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 kami. kami, kami kitab Dan Nabi, kitab saya, kitabuna. kitabuna Kitab kitab kami. Iya, ini juga sama. Bihi artinya apa? Bihi iya Dengannya. dengan Banyak. dia, bihim dengan Mereka. mereka, bika Dengan 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 kamu. kamu. kamu, bikum Dengan dengan kalian. kalian, bi dengan Dengan saya, saya. bina dengan Dengan kami. kami. kami, iya, bi bi bina dengan kami, ya. Untuk Nasta, yang hi, ah, saya tanya Ustaz. Tadi kan itu dari domir hu. Ya mm. artinya. Tapi di kata-kata wabihi kok tidak wabihu. Ah, ini domir hu dengan hum. Kalau sebelumnya kasroh khusus ya. Kalau sebelumnya kasroh kan bi, maka Ya, betul. dibacanya hi, ya. Udah Hmm. aturan dari sana. Kalau domir hu ini sebelumnya hu atau hum, Fathah. sebelumnya kasroh, maka dia dibaca hi atau him. Ya, Tapi kalau ya selain tadi. itu dibaca doma Hu. hu hum gitu. Hu atau hum. Iya. Ya. Jadi sama hi dengan him sama, sama dengan hu dan hum, Ya. 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 Atau Terima kasih sebelumnya Ustaz. ya mati, ada ya mati juga sama dibaca hi, alaihi, alaihim gitu. Tidak alaihu, tidak alaihum, ya, Hmm. gitu ya. Ya, ya, sebentar cukup Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, ada yang mau baca silakan dari awal sampai akhir. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong. Nah, ini ada awalanna ini domir subjek sedang, Nah, ya, nahnu domir subjek sedang, sedang. ala atas umuri Umur urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan Dan agama agama. Wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga memberi salam ala atas atas Sayyidina Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Khadami penutup An-Nabiyina para nabi Wa alihi dan keluarganya Wa sahbihi dan sahabatnya Ajma'ina seluruhnya Wala dan tiada Haula daya Wala dan tiada
quwwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Silakan Pak Amri. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu adalah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamina seluruh alam. Wabihi dan dengan dia. Nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri semua urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersalawat Allahu Allah wasalama dan semoga berselamat Memberi ala salam. dan memberi salam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin yaitu Nabi Muhammad khatami penutup an-nabiyina semua nabi wa wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina semuanya wala dan tidaklah Tiada dan tiada dan tiada haula uh, daya. kekuatan Daya. daya dan tiada daya wala dan tiada quwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Iya, bagus. Ahsan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Khatami Silakan. itu mudhaf Pak Ustadz ya, mudhaf kan? Iya, betul. Mudhaf an-nabiyyin mudhaf ilaih. Khatamin nabiyyin. Penutup seluruh nabi. Iya. Ini susunan idhofah. Sama dengan Rabbil alamin. Tuh. Ya. Mohon dijelaskan lagi tentang nafsu soroh untuk lanjutannya yang tadi. Barangkali saya Yang mana? masih pengen. Tadi kan baru sampai kalau tidak salah. Wabihi ya. Itu terus Wabihi. nasta. Ya. Untuk yang selanjutnya barangkali mohon bisa dijelaskan lagi nanti untuk per kata dan kalimatnya. Oh, untuk ya sebenarnya ini hanya contoh saja. Jadi nanti sesuai dengan apa namanya materinya. Jadi mungkin nggak semuanya akan kita preteli ya. Kalau semuanya preteli waktunya tidak cukup. Jadi hanya contoh beberapa saja. Nanti insya Allah kena semua Pak. Kalau materinya sudah kena nanti Bapak Ibu kena semua ininya apa namanya materi-materinya. Jadi nanti bisa sendiri. Oh iya. Karena diulang-ulang terus ya. Sering berlatih diulang-ulang. Iya, diulang-ulang terus nanti Bapak Ibu bisa sendiri. Ya, insya Allah selanjutnya bisa sendiri. Coba tebak-tebak aja. Selanjutnya ini nasta'inu isim fi'il huruf. Ada nggak ciri-cirinya pada ciri-ciri isim huruf ada nggak gitu ya? Ala apa? Nanti kenapa? Nasta'ina tadi sebagai apa tuh Ustaz? Nasta'inu ini kan fi'il. Fi'il nanti insya Allah ada ininya. Karena ada domir subjek sedang. Ini salah baru satu. sampai isim. Baru sampai isim makanya sabar dulu, sabar ya. Memang belajar baca kitab itu perlu kesabaran ya. Jadi pelan-pelan aja dulu. Yang penting bertambah ilmu kita ya. Insya Allah diulang-ulang materi yang kita pelajari sehingga betul-betul melekat gitu ya. Ustadz yang ini juga kirimin Ustadz biar kami bisa coret-coret Ustadz. Iya, kalau di copy kan bisa coret-coret Ustadz. Iya, insya Allah. Baik, ada lagi? Ustadz nanti ya ada rekamannya ya? Ada rekamannya.
Baik. Bisa. Terima Iya. kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Terima kasih Kita Ustaz. tutup dengan Jazakallah khair. dengan doa subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Jazakallahu khairan wabarakatuh. katsiran. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.